Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas lintas minat pengendalian penyakit yang ditularkan oleh binatang, review jurnal Zoonosis Anthrax. Berikut anggota kelompok kami. Next. Langkah-langkah mencari jurnal. Jurnal 1 Google Scholar tahun 2018 sampai 2021 dengan keyword Anthrax Research Article. Lalu jurnal kedua Remotex Database Scopus tahun 2019 sampai 2021, keywordnya zoonosis dan anthrax, bahasa Inggris, dan short type journal. Lalu jurnal yang ketiga dari Science Direct Advanced Research, lalu tahunnya 2019 sampai 2021 dengan keyword anthrax dan artikel type-nya research article. Lalu jurnal 4 dari National Center for Biotechnology Information PubMed, keywordnya anthrax, language English, free full text dengan bentuk artikel review dan dari 5 tahun terakhir. Jurnal kelima dicari di Science Direct Advanced Research tahun 2019 sampai 2020 dengan keyword anthrax, dicari di Open Access Journal and Books. Next. Selanjutnya adalah judul. Judul jurnal yang pertama adalah Identification of Anthrax in Endemic Area in South Sulawesi Provinsi. Lalu jurnal kedua, judulnya Knowledge, Attitudes, and Practices Related to Anthrax and Animal Care, a Case Control Study in Georgia. Lalu untuk jurnal yang ketiga, judulnya Human Anthrax in Kyrgyz Republic, Epidemiology and Clinical Features. Lalu untuk jurnal keempat, pada Perceptions and Practices Towards Anthrax Selected Agricultural Communities in Arua District, Uganda. Jurnal kelima dengan judul Gastrointestinal and Kidneys Anthrax, Cases Series. Selanjutnya adalah abstrak. Untuk jurnal yang pertama, antraks merupakan penyakit yang strategis zoonotik dan penting karena merupakan menyebabkan kematian dan sulit diberantas. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi keberadaan penyakit antraks di beberapa daerah endemis di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Sampel tanah yang diperoleh dari Kabupaten Goa dan Pinrang diperiksa dengan uji kultur bakteri dan kemudian hasil positif dari kultur bakteri dilanjutkan dengan PCR multiplex. Hasil isolasi 52 sampel tanah Kabupaten Pinrang menunjukkan 35 sampel tanah negatif antraks, sedangkan dari 17 sampel tanah Kabupaten Goa, 2 sampel menunjukkan positif antraks. Sampel positif antraks berasal dari Desa Timbuseng, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa. Hasil dilanjutkan dengan teknik PCR menggunakan koloni Bacillus anthracis yang berasal dari sampel tanah positif. Tes menunjukkan Bacillus anthracis yang virulen. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Bacillus anthracis di Kabupaten Goa tergolong strain yang virulen. Selanjutnya, jurnal kedua, antraks merupakan endemik di Georgia. Hal ini mendorong studi kasus kontrol untuk mengevaluasi pengetahuan, sikap, dan praktik di antara petugas atau pemilik ternak. Temuan mengungkapkan rendahnya tingkat pengetahuan dan praktik terkait pengendalian dan pencegahan antraks, sehingga akan dilakukan pemanduan, pengembangan materi, pendidikan untuk mengatasi kesenjangan ini. Lalu jurnal yang ketiga, penyakit antraks disebabkan oleh Bacillus anthracis yang menginfeksi manusia. Penyakit ini masih menjadi isu global karena terjadi secara alami dan berpotensi menjadi agen bioterorisme atau senjata biologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran klinis dan epidemiologis antraks yang terjadi di Kyrgyzstan.
Lalu untuk jurnal keempat, antraks secara global diakui sebagai tantangan kesehatan dan ekonomi masyarakat yang penting di banyak komunitas pertanian. Studi potong lintang dilakukan di 3 kecamatan Kabupaten Aura untuk menilai kesadaran masyarakat, norma budaya, dan perilaku tentang antraks. Penelitian dilakukan di Kecamatan Power, Rigby, dan Rhino Camp, Kabupaten Arua dengan menggunakan focus group discussion. Untuk abstrak jurnal kelima, studi ini dilakukan di Turki, terdiri dari 3 kasus. Kasus pertama, yang antraks merupakan adalah penyakit zoonosis yang menyerang hewan herbivora, agennya adalah Bacillus anthracis. Dalam rangkaian kasus ini, terdapat 3 kasus. Salah satunya merupakan kematian yang terjadi setelah sapi yang terinfeksi antraks dimakan pada Februari 2018 yang dibagikan di trap zone. Selanjutnya adalah latar belakang. Untuk jurnal 1, studi ini dilakukan dilatar belakangi oleh beberapa hal, diantaranya menimbang bahwa antraks merupakan penyakit zoonotik yang mematikan dan sulit dieradikasi karena memproduksi spora dan dapat tersimpan di dalam tanah dalam waktu yang cukup lama. Kerugian yang disebabkan oleh penyakit ini termasuk kerugian ekonomi karena telah memiliki angka mortalitas yang tinggi di sapi. Kerugian diperkirakan sekitar 2 miliar rupiah per tahun. Kasus antraks manusia di seluruh dunia diperkirakan 2.000 hingga 20.000 kasus per tahun. Diungkapkan beberapa kasus insidensi antraks di beberapa daerah di Indonesia dari waktu ke waktu. Dikemukakan bahwa insidensi antraks di Sulawesi masih sering muncul. Dari pola kejadian penyakit dapat diprediksi bahwa antraks dapat muncul kembali. Hal-hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan studi di beberapa area endemik antraks di Sulawesi Selatan. Jurnal ini mengidentifikasi lebih lanjut kesenjangan pengetahuan, sikap, dan praktik antraks di antara petugas ternak. Dari materi pendidikan yang ditargetkan akan dikembangkan. Antraks adalah penyakit zoonosis yang menyerang mamalia herbivora. Antraks disebabkan oleh Bacillus anthracis spora. Spora dapat bertahan selama beberapa dekade di tanah, dan penyakit ini mewabah di seluruh dunia. Wabah antraks pada manusia di Georgia pada tahun 2012, dan antraks dianggap endemik. Dilakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi faktor infeksi pada manusia. Dalam investigasi yang diterbitkan sebelumnya, menemukan bahwa praktik penanganan ternak termasuk pemotongan hewan, membuang hewan yang mati, dan kontak dengan hewan yang sakit merupakan prediktor independen dari antraks manusia. Selanjutnya, latar belakang jurnal yang ketiga. Jurnal ini berisikan tentang penelitian yang bertujuan untuk menyajikan epidemiologi dan gambaran klinis antraks manusia di Republik Kyrgyzstan, serta untuk menyoroti studi pengendalian dan pencegahan infeksi di masa depan. Hal ini dilakukan oleh karena antraks masih menjadi masalah global dan khususnya masih menjadi endemik di Republik Kyrgyzstan. Beberapa faktor yang menyebabkan endemik antraks adalah kondisi iklim dan lingkungan. Kyrgyzstan memiliki sejumlah besar fokus yang tidak memenuhi standar kedokteran hewan dan sanitasi yang memadai. Selain itu, di Kyrgyzstan daerah selatan sering terjadi bencana alam di mana jenis bencana ini juga menyebabkan spora Bacillus anthracis ini muncul ke permukaan dan memicu wabah yang menular. Lalu kemudian jurnal 4, studi ini menilai persepsi masyarakat pertanian yang terkena dampak di Kabupaten Arua tentang antraks dan praktik yang dapat memfasilitasi penyebarannya. Meskipun kejadian sebenarnya dari antraks secara global tidak diketahui karena diagnosis dan pelaporan yang buruk, penyakit ini telah dilaporkan dari semua benua, terutama di komunitas pertanian dengan tanah berkapur netral atau basah. Karena penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa persepsi yang buruk, norma budaya, kepercayaan, dan praktik masyarakat lokal mainkan peran kunci dalam mempertahankan wabah antraks. Penelitian ini menarik untuk menyelidiki fenomena ini sehubungan dengan wabah di Kabupaten Arua. Untuk latar belakang jurnal kelima,
Studi ini dilatar belakangi oleh beberapa hal, dimulai dari antraks merupakan infeksi zoonosis, terutama menyerang herbivora seperti sapi, domba, kambing, dan agennya adalah Bacillus anthracis. Terbagi lagi menjadi 3 kategori menurut lokasi agen Bacillus anthracis masuk ke dalam tubuh, yang merupakan antraks kulit, antraks sirup, dan gastrointestinal anthrax system. Bentuk antraks yang paling umum pada manusia adalah kulit antraks dengan tingkat 95%. Selain itu, Bacillus anthrax sekarang telah menjadi salah satu senjata yang paling mematikan yang digunakan di seluruh dunia untuk tujuan bioterorisme. Meskipun frekuensi kasus antraks di negara kita secara bertahap, maksudnya di negara Turki, secara bertahap menurun, antraks masih merupakan penyakit endemik terutama di timur dan Anatolia Tenggara, di mana pembiakan ternak adalah hal yang biasa. Di daerah-daerah di mana pembiakan ternak biasanya dilakukan penting untuk menganggap antraks dalam diagnosis banding sebagai kejadian penyakit yang menurun. Next. Selanjutnya adalah metode dan bahan. Untuk jurnal yang pertama, pada studi ini 52 sampel tanah dari beberapa peternakan di daerah Goa diuji PCR multiplex dan dibuat preparat kultur. Kultur bermedia agar darah domba 5% diinkubasi di suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Morfologi kultur kemudian diamati. Teknik pewarnaan pada pengujian Bacillus anthracis menggunakan pewarnaan polikrom cepat 1% metilen biru. Ekstraksi DNA menggunakan PureLink Genomic DNA Kit. Digunakan primer PX01 toksin genes dan PX02 kapsul genes. Digunakan kromosal markers BA813R2 dan BA813R1. Sampel diproses dengan gel elektroporesis agarose gel yang telah diproses diamati di UV illuminator. Lalu jurnal kedua, partisipan penelitian terdiri dari 30 kelompok kasus dan 60 masing-masing kelompok kontrol wilayah dan kontrol desa yang cocok. Kuesioner standar dikembangkan dalam bahasa Georgia dan Azeri. Beberapa kuesioner diterjemahkan secara lisan ke dalam bahasa Rusia. Wawancara dilakukan oleh staf NFA, didampingi oleh penerjemah, pelatih, dan pengamat. Skala pengetahuan dikembangkan dengan menjumlahkan skor, 8 pertanyaan terkait pengetahuan pawang tentang antraks pada hewan dan manusia, serta skala praktik dikembangkan dari 11 pertanyaan tentang apa yang dilakukan terhadap hewan yang sakit atau mati. Data kuesioner dimasukkan ganda untuk memeriksa kesalahan entry data ke dalam database EpiInfo 7. Kasus dibandingkan dengan kontrol desa, kontrol area, dan semua kontrol gabungan. Menggunakan regresi logistik bersyarat, lalu rasio ganjil sebagai ukuran besarnya asosiasi diperkirakan dari regresi logistik bersyarat. Tingkat signifikansi statistiknya adalah alfa sama dengan 0,05. Selanjutnya, metode dan bahan jurnal 3. Artikel ini menggunakan metode studi retrospektif yang dilakukan di rumah sakit daerah host dari tahun 2005 sampai tahun 2015. Semua spesimen yang diambil dari lesi diwarnai dengan gram dan dikultur. Tes kulit antraksin juga dilakukan pada semua kasus. Uji sensitivitas antibiotik dengan strain yang diisolasi dilakukan dengan uji difusi cakra. Para pasien dibagi menjadi 3 kelompok menurut tingkat keparahan infeksi, yaitu antraks kulit ringan, antraks kulit sedang, dan antraks kulit parah dan rumit. Statistik dilakukan dengan menggunakan program SPSS. Data laboratorium klinis dan epidemiologis dimasukkan. Nilai statistik P kurang dari 0,05 dianggap signifikan secara statistik. Kemudian untuk metode dan bahan untuk jurnal keempat, studi potong lintang dilakukan di Kecamatan Pawor, Roindakham, dan Rikbo, Kabupaten Arua dari tanggal 1 hingga 30 Mei 2018. Kriteria inklusi peserta penelitian adalah pertama, terpapar hewan atau mati yang terlupakan terinfeksi antraks. Kedua, kontak sebelumnya dengan daging mentah yang terinfeksi. Dan 3, konsumsi daging yang terinfeksi penyakit. Dilakukan 12 diskusi kelompok fokus atau FGD di komunitas studi untuk mengumpulkan data kualitatif terperinci tentang persepsi dan praktik yang terkait dengan antraks menggunakan daftar pertanyaan terbuka. File audio yang direkam dari diskusi kelompok fokus diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan kemudian ditranskripsikan
ke dalam file Miss Word. Selanjutnya untuk jurnal kelima, studi ini dilakukan di Turki, terdiri dari 3 kasus. Kasus pertama dialami oleh seorang wanita berumur 36 tahun yang diketahui bahwa dalam sampel kultur darah yang telah dikirim ke Turki Laboratorium Kesehatan Masyarakat, ditemukan diagnosis pastinya, yaitu adanya Bacillus anthracis yang sedang bereproduksi, sehingga pada kasus pertama ini yang terjadi kematian pada kasus antraks. Kemudian kasus kedua, seorang pasien wanita berumur 40 tahun diduga menderita antraks kulit. Kasus ketiga dialami oleh seorang wanita berusia 35 tahun ditemukan memiliki PCR antraks positif dalam hasil tesnya. Next. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Untuk jurnal yang pertama, hasil isolasi 52 sampel tanah menunjukkan 35 sampel tanah dari Kabupaten Pinrang menunjukkan semua negatif antraks. Sedangkan dari 17 sampel tanah dari Kabupaten Goa, 2 sampel menunjukkan positif antraks. Sampel positif antraks berasal dari Desa Timbuseng, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa. Berdasarkan literatur, penulis mengemukakan bahwa semua sampel tanah dari Kabupaten Pinrang ditemukan negatif karena tanah tersebut diperkirakan telah tertimbun atau terbawa aliran hujan. Penulis mengamati bentuk morfologi kultur dan melampirkan dokumentasinya. Ditemukannya kapsul pada kultur mengindikasikan bahwa sampel Bacillus anthracis ini merupakan hasil ventilasi pada media artifisial yang berulang-ulang. Pada uji PCR disertai dengan kontrol positif dan negatif. Didapatkan hasil sampel yang positif dan virulen. Strain virulen ditujukan oleh fragmen DNA dari plasmid PX01 yang mengkode faktor letal toksin sebesar 385 BP dan fragmen DNA dari plasmid PXO2 yang mengkode kapsul antraks sebesar 264 BP dan juga penanda bakteri umum Bacillus kromosom genom dari 152 BP. Next. Lalu jurnal kedua, kelompok kasus 4 kali lebih banyak dilaporkan mengetahui seseorang yang menderita antraks atau mengidapnya sendiri dibandingkan dengan kelompok kontrol area. Hanya 32% kelompok kasus dilaporkan menerima informasi antraks sebelum hewan mereka mati karena antraks. Serupa dengan kelompok kontrol desa 35%, sementara 45% kelompok kontrol wilayah melaporkan menerima informasi. Lebih dari 90% dari semua peserta dengan tepat mengidentifikasi sapi sebagai hewan yang rentan terhadap antraks. Dan 55% melaporkan bahwa domba rentan. Ketika ditanya apakah orang bisa tertular antraks dari hewan yang mengidap antraks, 93% dari semua responden menjawab ya. Kelompok kasus dan kontrol desa percaya antraks dapat dicegah. Keyakinan ini lebih rendah di antara kelompok kontrol area, yaitu 75%. Pengetahuan antraks secara keseluruhan relatif rendah di antara para penangan yang memiliki pengalaman puluhan tahun dan memiliki proporsi paparan antraks pada manusia dan hewan yang agak tinggi. Namun, tingkat pengetahuan yang lebih tinggi yang ditemukan di antara kasus dan kontrol desa memberikan bukti bahwa mereka mungkin belajar dari pesan komunikasi selama investigasi kasus dan kampanye vaksinasi. Next. Kesediaan untuk memvaksinasi antraks jika vaksinnya gratis itu hampir universal. Lalu kesediaan untuk memvaksinasi jika dikenakan biaya hanya turun 2,7 poin persentase. Ketiga kelompok tersebut umumnya mengatakan bahwa mereka akan menghubungi dokter hewan pemerintah dan hanya 30-43% yang akan menghubungi dokter hewan swasta. Lebih sedikit peserta yang bersedia menghubungi dokter hewan swasta jika hewan tersebut mati, dibandingkan jika hewan itu sakit tapi masih hidup. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa peserta lebih cenderung mengeluarkan uang untuk layanan kedokteran hewan jika ada kesempatan untuk menyelamatkan hewan. Selain itu, hampir semua peserta akan menghubungi dokter hewan jika hewannya sakit. Namun sebanyak 13-20% tidak akan menghubungi dokter hewan jika hewan tersebut mati mendadak. Kelompok kasus lebih kecil kemungkinannya untuk mengubur hewan dibandingkan dengan kelompok kontrol, yang mungkin berasal dari instruksi untuk tidak melakukannya, yang diterima oleh NFA selama investigasi kasus antraks. Banyaknya peserta yang melaporkan bahwa mereka akan mengubur bangkai, hal ini menunjukkan perlunya pelatihan
dan edukasi untuk mencegah Cutaneous anthrax dan membatasi pencemaran lingkungan. Next. Peserta lebih memilih materi pendidikan dalam bahasa Georgias itu sebanyak 79%, Azeri 19%, Rusia 7%, dan Armenia 3%. Hanya 10 peserta atau 6,7% yang menyukai materi lebih dari satu bahasa. Sumber informasi yang disukai berasal dari dokter hewan selama kampanye vaksinasi atau ketika ada masalah kesehatan. Sumber paling umum kedua adalah dari radio dan televisi. Hanya 11% responden yang tertarik untuk menerima informasi dari pimpinan pada musyawarah desa dan hanya 5% dari pamflet. Next. Selanjutnya, jurnal yang ketiga, sebanyak 234 pasien didiagnosis dengan antraks kulit di Departemen Penyakit Penular Rumah Sakit Regional OST. Bentuk klinis antraks lainnya tidak dicatat. Analisis data epidemiologi menunjukkan bahwa penularan penyakit terjadi sebagai akibat kontak langsung dengan hewan yang sakit. Di antara 234 pasien, 184 diantaranya dirawat dalam waktu 4 hari sejak timbulnya penyakit. Mayoritas pasien adalah laki-laki sebesar 87,2%, serta terdapat pada kelompok usia 31-50 tahun. Angka kejadian mencapai maksimum pada bulan Agustus dan September dengan penurunan bertahap hingga Desember, sehingga durasi musiman ada 5 bulan. Sumber infeksi terutama adalah sapi, yaitu sebesar 91%. Mayoritas pasien terinfeksi selama masa penyembelihan hewan sakit. Pada mayoritas pasien memiliki lesi kulit terutama terlokalisasi pada ekstremitas atas. Lesi antraks lebih sering berupa elemen tunggal pada 209 kasus. Masa inkubasi rata-rata adalah 4,9 pada kurang lebih 1,96 hari. Di antara pasien yang diamati, mayoritas bentuk antraks adalah bentuk ringan, yaitu terjadi pada 164 kasus. Saat dilakukan uji kulit, terdapat 230 kasus yang positif. Diagnosis klinis dikonfirmasi dengan instalasi Bacillus anthracis dari lesi pada 148 pasien. Dalam mengobati pasien, 14 agen antimikroba dari kelompok yang berbeda digunakan. Untuk memilih yang paling efektif, peneliti melakukan uji kepekaan antimikroba dari 138 kultur Bacillus anthracis. 34 dari 134 isolas Bacillus anthracis ditemukan resisten terhadap enisilin, 108 terhadap gentamisin, 21 terhadap chloramphenicol, dan 89 terhadap ampicillin. Durasi terapi antibiotik adalah 5-7 hari dalam bentuk penyakit ringan, 7-10 hari dalam bentuk penyakit sedang, dan 12-14 hari dalam bentuk penyakit parah. Penisilin diberikan secara intramuskular dan fluoroquinolone diberikan secara intravena. Untuk 4, peserta fokus group discussion berada dalam kelompok usia 18-70 tahun dengan 85% diantaranya kurang dari 50 tahun dan sebagian besar laki-laki mencapai 65%. Sampai dengan 70% dari peserta telah mencapai tingkat pendidikan formal dasar, 25% menengah, dan sedikit 5% tidak mengenyam pendidikan formal. Pengetahuan anggota masyarakat tentang antraks masih terbatas, terutama manifestasi dan cara penularannya baik pada manusia maupun hewan. Masyarakat juga tidak memiliki pengetahuan tentang vaksin atau pengobatan antraks dan dari mana mereka dapat diakses. Ditemukan bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang antraks dan penyakit ini sebagai zoonosis. Meskipun pengetahuan tentang antraks terbatas, tidak tahu bahwa kondisi zoonosis dapat terjadi meskipun manifestasinya disalahartikan sebagai gejala penyakit endemik seperti malaria, tipes, dan diare pada manusia dan penyakit tick-borne pada ternak. Dengan adanya bukti wabah antraks di masyarakat, maka masyarakat perlu disadarkan tentang kondisi tersebut, terutama dengan menyasar kelompok beresiko tinggi yang terlibat dalam pengembangan dan penyembelihan ternak. Nama budaya seperti mengubur hewan mati berarti mengubur kekayaan dan praktik menghargai daging sebagai harta yang tidak dapat disia-siakan dicatat dalam penelitian ini. Keyakinan dan praktik ini dinilai sebagai pendorong penting wabah antraks terus menerus. Praktik lain yang diamati dalam penelitian ini seperti mengembalakan ternak secara komunal, di mana hewan berbagai tempat pengembalaan dan sumber air yang sama dapat memfasilitasi penyebaran antraks. Masyarakat perlu meminimalkan interaksi dengan suaka marga satwa.
Untuk hasil dan pembahasan kasus jurnal kelima, seperti yang setelah disebutkan bahwa pada jurnal ini terdiri dari 3 kasus. Kasus pertama dialami oleh seorang wanita berusia 36 tahun yang dirawat di unit gawat darurat dengan keluhan nyeri perut, mual, muntah, kelelahan, dan sakit kepala. Hal tersebut terjadi setelah pasien makan daging sapi yang telah disembelih dan didistribusikan sekitar 20 hari yang lalu. Diketahui bahwa dalam sampel kultur darah yang telah dikirim ke Turki Laboratorium Kesehatan Masyarakat, ditemukan diagnosis pastinya bahwa ada Bacillus anthracis yang sedang bereproduksi, sehingga pada kasus ini pasien dinyatakan meninggal. Untuk kasus yang kedua, seorang pasien wanita berusia 40 tahun datang dengan keluhan bekas luka gatal di bibir atasnya selama 3 hari. Kemudian pasien ini diduga menderita antraks kulit. Untuk kasus yang ketiga, seorang wanita berusia 35 tahun dirawat di unit gawat darurat karena keluhan bengkak akibat luka di lengan kanannya selama 20 menit per hari itu. Diketahui bahwa terdapat kasus antraks yang dilaporkan di daerah dekat tempat tinggal pasien memiliki PCR antraks positif dalam hasil tesnya. Lalu kesimpulannya, untuk yang pertama, jurnal pertama, studi ini menyimpulkan bahwa Bacillus anthracis di Kabupaten Goa tergolong strain yang virulen. Strain virulen ditunjukkan oleh fragmen DNA dari plasmid PX01 yang mengkode faktor letal toksin sebesar 385 BP dan fragmen DNA dari plasmid PX02 yang mengkode kapsul antraks sebesar 264 BP dan juga penanda bakteri umum dari kromosom genom Bacillus sebesar 152 BP. Kesimpulan ini menjawab tujuan dari studi yang dijabarkan di awal. Pada studi ini digunakan metode yang tepat dengan dilakukan 2 jenis uji dengan sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi. Penulis melampirkan dokumentasi hasil uji, namun tidak dilampirkan dokumentasi pengambilan sampel. Lalu jurnal kedua, kesenjangan pengetahuan dan praktik menunjukkan perlunya perbaikan di bidang ini. Metode yang ditunjukkan untuk mengatasi kesenjangan di Georgia mencakup insentif yang terkait dengan peternakan dan pencegahan penyakit. Misalnya, vaksinasi yang disponsori pemerintah. Hukuman terkait keamanan pangan, misalnya denda karena melanggar peraturan keamanan pangan, dan intervensi pendidikan tambahan. Dimulai dengan pelatihan dokter hewan lokal. Kemudian dokter hewan lokal tersebut diberikan pula materi untuk mendidik peternak tentang antraks dan kampanye vaksinasi serta memberikan perawatan hewan rutin. Selanjutnya, kesimpulan jurnal yang ketiga, antraks masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di daerah pedesaan, khususnya di wilayah selatan Kirgistan. Mayoritas kasus terjadi di daerah pertanian. Penularan infeksi pada manusia terlihat melalui kontak langsung dengan hewan yang sakit atau produk hewan yang mati. Bentuk umum yang terlihat dalam pengaturan klinis adalah antraks kulit. Pengawasan terus-menerus terhadap resisten terhadap antibiotik tertentu yang biasa digunakan dalam pengobatan antraks manusia akan membantu memilih regimen antibiotik yang tepat. Untuk jurnal 4, kesimpulannya studi ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan pengetahuan tentang antraks di antara orang-orang di komunitas yang terkena dampak. Pendorong utama wabah antraks seperti kepercayaan dan praktik budaya yang buruk dan interaksi satwa liar ternak manusia diamati di ketiga kecamatan yang diteliti. Semua temuan ini dapat menyiratkan resiko tinggi wabah antraks di mana program kesehatan masyarakat kurang standar dan kurang efektif. Berdasarkan temuan tersebut, masyarakat perlu disadarkan tentang antraks, manifestasi klinis, penularan, dan cara pencegahannya. Untuk berhasil memerangi wabah antraks di Kabupaten Arua, keterlibatan aktif dari medis, dokter hewan, petugas satwa liar, dan petani harus dipertimbangkan dan kepekaan masyarakat yang terkena dampak tentang antraks sebagai langkah awal. Untuk kesimpulan jurnal yang terakhir, yaitu jurnal 5, studi ini menyimpulkan bahwa meskipun kejadian di negara Turki telah menurun selama bertahun-tahun, antraks masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Dokter harus mengingat masalah antraks, terutama di daerah di mana dalam pengamatannya antraks merupakan kasus yang endemik. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.